Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Para bapak, para ibu, pengurus Mushola Baitur Rahman tercinta yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya malam hari ini rasanya senang, rasanya sholat di Masjidil Haram. Dimulai dari tadi saya begitu sampai sini azannya enak banget ya. Kemudian bilalnya juga enak, pelan-pelan. Alhamdulillah. Saya ada jadwal di salah satu masjid itu, ini saya nggak nyindir ya, serius. Yang dikira saya nyindir. Itu namanya bilalnya itu saya mau minum aja nggak sempet Pak. Baru mau minum, udah berdiri mati ya Allah, cepet banget. Nah di sini kan santai, enak, angin sepoi-sepoi basah, ya kan, enak, suaranya enak ya Pak. Makasih Ustaz Topang. Mudah-mudahan kalau belum mati jangan dikubur dulu Pak. Masya Allah, para jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-A'la itu ada satu ayat yang bunyinya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Para jamaah rahimakumullah, saya pernah ketemu dengan seorang habib yang keluarga besarnya adalah ulama-ulama besar di tanah Jawa. Saya lupa awalnya, cuma saya ingat tuh begini. Kita hidup itu banyak yang salah. Belum lagi itu, saya nggak tahu saya kok bisa iya. Kamu coba lihat di luar sana banyak orang yang begitu mati-matian, banyak orang yang begitu serius menghadapi kehidupan yang sebenarnya sifatnya itu bermain-main. Ya, waman hayatud dunya la'ibun walahun. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan fata morgana. Permainan dan fata morgana. Banyak kan Pak orang yang begitu mati-matian, ya kan, menjemput rezeki, belum sampai bahagia sudah mati. Ada nggak Pak? Banyak. Berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar nanya loh, kecapean, malam ketiduran, esok isanya ngorok. Ada nggak Pak? Ada. Padahal kata Allah ini bukan kata Rasul, ini kata Allah. Wa mal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu adalah permainan Pak. Ngapain permainan kalau kita serius? Permainan itu santai aja permainan. Ya kan? Banyak kan Pak orang yang berjuang mati-matian, berangkat pagi pulang sore, menjemput mutiara, menjemput emas, sukses, tapi belum merasakan kebahagiaannya, sudah mati duluan. Alhamdulillah. Akhirnya hartanya jatuh kepada siapa Pak? Kalau istrinya masih muda, ayo saya bilang istrinya masih muda, kira-kira kemana omongan saya? Kawin lagi. Siapa yang menikmati harta benda kita? Orang lain kan, suami dari istri kita kan. Ya kalau yang melanjutkan istri kita itu orang baik. Ya kalau anak-anak yang kita tinggal itu anak-anak soleh. Kalau sebaliknya bagaimana Pak? Menjadi fitnah, terus berkepanjangan Pak. Fulan bin Fulan, kamu banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi, sampai engkau lupakan kewajiban-kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai engkau lupa dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sampai engkau lupa kewajiban-kewajiban agama. Sekarang hartamu dimiliki oleh orang lain. Orang lain itu tidak kenal kepada engkau. Orang lain juga tidak membawa hartamu untuk taat kepada Allah. Ya Allah Pak, nggak usah nunggu mati lah. Kita hidup di dunia, kita punya harta, ya kan Pak? Harta kita kasih kepada anak kita, nggak saja oleh anak kita, karena udah ini hanya ilustrasi. Kita kasih kepada anak kita, kemudian anak kita nggak benar, kita sedih atau senang Pak?
sedih. Di akhirat nanti Pak, tidak usah tunggu di akhirat, di kubur, di alam barzah, kita melihat Pak, kita diberi informasi oleh malaikat. Hei fulan bin fulan, lihat kehidupan anakmu. Hei fulan bin fulan, lihat kehidupan keluargamu. Dikasih tahu Pak. Kata ulama, banyak ulama mengatakan justru orang yang sudah meninggal itu pandangannya lebih tajam Pak. Masya Allah ya Pak ya. Nah ini 10 hari yang terakhir. Masih ada 4 malam lagi Pak. 4 atau 3? 4 ya. Ini malam keberapa ini? Lama banget ya kan. Besok kita takbir itu bareng-bareng ya. Lama banget. Saya tadi begitu jalan dari rumah ke sini tuh rasanya udah senang banget ya Allah. Kayak udah malam takbiran ya suasananya gitu. Di Gunung Kidul juga kan udah ada lebaran besok. Kita ikut aja ya. Lama banget ya. Tapi Masya Allah Pak, dan rahimahumullah. Tadi ngomongin apa ya lupa? Ngomong apa tadi Pak? Sampai lebaran. Yang penting ya Pak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dunia itu permainan, ya kita santai saja. Kalau dunia itu permainan, kehidupan akhirat itu adalah hak. Kehidupan akhirat itu adalah benar-benar. Harusnya jangan dibalik. Kalau kita kan kebalik, kata Habib Salim namanya Pak, adiknya Habib Lutfi. Nanti ya Pak, Lutfi ya, Pekalongan. Saya pernah bermalam 3 malam di sana tuh ketemu dengan adiknya beliau gitu. Dunia ini kan permainan, mereka menghadapinya serius, tapi kegantian akhirat, yang kehidupan yang abadi, yang kehidupan yang hak, kehidupan yang pasti adanya dan selama-lamanya di sana. Banyak orang yang menghadapinya dengan bermain-main, nggak serius. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar tapi kakinya gak melangkah lewat depan musola, depan masjid, lihat tapi gak belok. Masya Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran di surat yang lahir, lahum qulub, mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya kuping tapi tidak mendengar. Ya Allah, na'udzubillahi min. Makanya bersyukur Pak, Bapak masih punya musola, musolanya terang, ada kipas anginnya. Bersyukur Pak, masih ada teman-teman yang melaksanakan sholat berjamaah, masih ada orang yang berpuasa ya Pak ya. Alhamdulillah sih. Kita tidak tahu bagaimana nanti setelah kita mati, anak cucu kita nanti apakah kondisinya masih masih seperti sekarang ini. Tapi kita doakan moga-moga mereka nanti bisa lebih seperti kita. Jangan sampai dari zaman anak cucu kita lebih parah. Tapi yakin Pak, seperti nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana satu tempat orang tuanya tidak peduli dengan agama, maka Allah akan melahirkan generasi-generasi yang lebih tidak peduli dengan agama. Na'udzubillahi min. Coba bayangkan Pak, betapa ngerinya kalau nanti lingkungan kehidupan anak-anak kita ya sudah jauh dari agama, sudah tidak ada kumandang azan, sudah tidak ada lagi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, sholat tarawih berjamaah, habis sholat tarawih tadarus, Masya Allah ya. Kayak kakaknya Ustaz Topan luar biasa, beliau tadarus sendiri, yang nyimak itu malaikat banyak banget, saya sampai tidak kelihatan orangnya. Ini sunnah Rasulullah yang harus dilestarikan, yang harus dipertahankan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir jamaah rahimakumullah, mari kita amalkan hadis Rasulullah, siapa yang berpuasa Ramadan tapi belum membayar zakat ya, maka pahalanya tergantung di langit dunia. Agar pahala puasa kita itu tidak tergantung di langit dunia, mari kita niatkan ya, persiapkan untuk membayar zakat agar sempurna pahala puasa kita, agar ketika kita masuk di Sabtu Syawal paginya itu kata Rasulullah kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Allahumma amin. Bayi Pak suci, malaikat memandang senang. Makanya tadi surat apa tadi Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Kalau saya berhentinya di salam Pak.
Karena di situ ada waqaf mu'anakoh, ada dua waqaf yang titik tiga itu, nanti disuruh berhenti di salah satu. Nah, di situ apa Pak? Malaikat dikomandoi oleh malaikat Jibril. Bukan ecek-ecek Pak. Lailatul Qadar itu malam yang super istimewa Pak. Bukan hanya istimewa tapi super istimewa. Saking super istimewanya, malaikat Jibril itu sampai rela turun dari sekitar arasnya Allah itu menuju ke dunia. Kenapa? Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang mau sholat taraweh. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang mau bertadarus. Mereka mengucapkan salam kepada kepada seorang istri yang bakti kepada suaminya. Mereka mengucapkan salam kepada suami yang cinta kepada istri dan anak-anaknya. Mereka berbondong-bondong, malaikat-malaikat yang biasa-biasa ngikutin. Salam, selamat untuk kalian semua, bahagia untuk kalian semua. Kalian adalah mendapat Lailatul Qadar yang pahalanya itu melebihi dari 1000 bulan. Kalau dihitung dengan tahun itu 4 bulan, 83 tahun, 4 bulan atau 6 bulan sekitar itu. Jamaah rahimakumullah, ini adalah amal ibadah yang bukan ecek-ecek, yang bukan abal-abal. Ini adalah amal ibadah yang mendatangkan cinta dan rahmatnya Allah. Mari 4 hari ke depan, yang 4 malam ke depan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak khatam membaca Al-Quran, yang kita paksakan lisan kita paksakan mata kita sambil ngantuk-ngantuk membaca Al-Quran. Boleh jadi Pak, boleh jadi bacaan Al-Quran kita yang tidak fasih, bacaan Al-Quran kita yang tidak fasohah, bacaan Al-Quran kita yang tidak sesuai dengan tajwid, boleh jadi itulah yang menarik kita ke surganya Allah atau mendapat rahmat dan ridhonya Allah. Mari Pak, apalagi sambil ngantuk-ngantuk itu Allah senang banget Pak. Ya Allah, hambaku sambil ngantuk, sambil capek, tapi masih mau membaca Al-Quran. Allahumma amin. Kan ini Pak, yang disenangin oleh Allah dan Rasul ini saling mengingatkan begini nih. Belum tentu saya juga bisa mengamalkan, tapi doakan di bulan Ramadan saya juga bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Insya Allah Pak, kita berusaha. Habis asar jangan lupa menjelang maghrib waqiah 3 kali biar rezeki kita kan lancar. Habis isya sholawat sajaratul nukut 400 kali gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Ustaz Topang kadung melayani. Pak beli rokok, oh iya berapa? 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ada putrik apa? Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sampai 400 kali gampang. Ibu-ibu sambil lihat drakor sambil masak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ma, minta makan ya, ambil di situ. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali. Dihitung 400 kali. Kata Habib Mahdi, ini adalah sholawat sajaratul nukut. Sajar itu pohon, nukut itu duit. Jadi ketika kita mendawamkan membaca sholawat ini sama dengan kita menanam pohon duit. Nanti kalau nggak percaya Bapak rasakan. Dompet Bapak nggak pernah kering dari duit. Pasti Pak. Amal ibadah itu ternyata mendatangkan rezeki loh. Allah itu ketika menyuruh itu tidak mengabaikan kehidupan status sosialnya Pak. Ketika Allah menyuruh ibadah, Allah sertakan rezekinya. Lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Hei orang-orang CBU, kalau kamu mau beriman kepadaku, kalau kamu mau patuh kepadaku, kalau kamu mau nurut kepadaku, rizkimu aku buka dari langit, rizkimu aku buka dari bumi. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak, saya khawatir baterai Bapak yang bikin video habis. Saya cukupkan di sini saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.